Halo, perkenalkan, nama saya Mas Rafiq, NIDN 42050660701, peserta Serdos 2026, dosen Nautika Ilmu Pelayaran di Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Semarang. Spesialisasi saya adalah pembelajaran manajemen keselamatan dan keamanan kapal bagi taruna-taruni khususnya jurusan nautika yang akan bekerja di atas kapal. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teknik mengejar saya pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen keselamatan dan keamanan kapal. Mata kuliah ini diajarkan kepada taruna dan taruni semester 8 program Diploma 4 dengan bobot 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana saya mengajar, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, mode perkuliahan, metode pembelajaran, interaksi antara peserta Serdos dan mahasiswa, serta sistem penilaian mata kuliah sesuai dengan RPS. Deskripsi mata kuliah adalah taruna mampu secara menyeluruh dan mendalam dalam menjalankan tugas manajemen keselamatan dan keamanan kapal sesuai dengan aturan yang berlaku dan menerapkannya dalam bekerja di atas kapal sesuai dengan prosedur yang ada. Kemampuan yang diharapkan adalah para peserta mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan, dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya. Ketiga, mengkaji pengkoordinasian dalam operasi pencarian dan penyelamatan korban di laut. Keempat, mengkaji penanganan persiapan dalam kesiapan untuk menghadapi keadaan-keadaan darurat kapal di laut. Yang kelima adalah menguasai pengetahuan dalam pengkoordinasian operasi pencarian dan penyelamatan korban di laut dengan pihak-pihak terkait dan juga menggunakan berbagai metode pencarian yang ada. Yang keenam, mampu menguasai kemampuan dalam merespon terhadap keadaan darurat saat berlayar. Ketujuh, menguasai kemampuan dalam mempertahankan keselamatan dan keamanan kru kapal dan keamanan mengoperasikan alat keselamatan, alat pemadam, dan sistem keamanan. Yang kedelapan, menguasai kemampuan dalam keadaan darurat dan rencana pengendalian kerusakan serta pengendalian situasi darurat di atas kapal. Kesembilan, mampu menguasai dan mengaplikasikan kemampuan kepemimpinan dan kemampuan manajemen dengan menerapkan manajemen personel kapal dan pelatihan mengacu pada konvensi internasional. Yang kesepuluh, menguasai kemampuan dalam mengorganisasi dan mengatur persediaan perawatan medis di atas kapal dengan mengacu pada buku terbitan medis yang ada. Materi pembelajaran yang pertama ISM Code, yang kedua ISPS Code, yang ketiga SOLAS 74 dan amandemennya, yang keempat Marpol 7378 dan amandemennya. Kelima, peraturan nasional dan internasional
Yang keenam, penerapan AI dalam manajemen keselamatan dan keamanan kapal. Ketujuh, implementasi ASPS Code di kapal dan pelabuhan. Dan kedelapan adalah komunikasi dalam bisnis dan darurat. Sumber pembelajaran yang utama digunakan adalah ISM Code dan Guideline 2018, ISPS Code edisi 2003, SOLAS Consolidated Edition 2024, kemudian Marpol 73, 78 dan amandemennya, penggunaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran beserta Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Kemudian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2012 tentang manajemen keselamatan kapal. Sebagai tambahan, sumber pembelajaran yang digunakan dapat menggunakan Collision Regulation 1972, Manual on Maritime Safety Information 2015, kemudian LSE Code 2020, International Green Code 1991, IMDG Code 2024, Timber Deck Cargo 2012, IMSBC Code 2025, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Metode pembelajaran adalah dengan ceramah, diskusi, kuis, tanya jawab di kelas, atau video show. Interaksi antara dosen dan mahasiswa, yaitu interaksi dalam penyampaian materi, dosen menjelaskan materi, sementara mahasiswa mendengarkan, mencatat, dan memahami informasi yang disampaikan. Interaksi tanya jawab, mahasiswa mengajukan pertanyaan terkait materi yang belum dipahami, kemudian dosen memberikan penjelasan atau klarifikasi. Kemudian interaksi diskusi adalah dosen dan mahasiswa saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik, kasus, ataupun permasalahan tertentu. Untuk interaksi antar dosen dan mahasiswa di luar kelas, dilaksanakan interaksi bimbingan akademik, yaitu arahan kepada mahasiswa terkait perkuliahan, tugas penelitian, atau pengembangan akademik. Interaksi dalam praktikum atau simulasi adalah dalam kegiatan praktek agar teori dapat diterapkan secara langsung. Kemudian interaksi evaluasi dan umpan balik adalah dosen memberikan penilaian, masukan, serta evaluasi terhadap hasil belajar mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi mereka. Kemudian interaksi konsultasi di luar kelas, mahasiswa dapat berkonsultasi dengan dosen mengenai tugas, skripsi, penelitian, atau kendala akademik lainnya. Dalam sistem penilaian mata kuliah, kami bagi sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai ujian harian sebesar 20% yang kami nilai dari kehadiran, yaitu tingkat kehadiran dan partisipasi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Yang kedua adalah keaktifan di kelas. Jadi mahasiswa aktif dalam diskusi, tanya jawab, presentasi, atau aktivitas pembelajaran lainnya. Yang ketiga adalah tugas individu, penilaian berdasarkan tugas yang dikerjakan secara mandiri seperti makalah, laporan, ataupun esai. Sedangkan ujian tengah semester dengan bobot 30% dan ujian akhir semester dengan bobot 50%. Selamat siang, anak-anak semua kelas 03, 8,
C ya, pada hari ini. Kita adalah pertemuan ke-15, pertemuan ke-15 minggu kemarin tentang penerapan AI. Apa penerapan AI? Apa keuntungan penerapan AI untuk manajemen keselamatan dan keamanan kapal? Mempermudah deteksi dini adanya kerusakan kapal. Apabila mesin getaran berubah, maka bisa mendeteksi. Untuk keamanan, apabila ada pergerakan kapal-kapal kecil yang mendekati kita akan mendeteksi bahwa keuntungan daripada penerapan AI untuk pelajaran minggu yang lalu. Bagaimana dengan melihat peralatannya, nggak melihat realitas ya kan, itu kerugiannya. Yang lain adalah untuk modal. Jadi implementasi dari AI di atas kapal itu memerlukan modal yang cukup besar. Ya, itu adalah dengan AI adalah alat bantu. Manusianya adalah sebagai pengambil keputusan. Itu materi minggu kemarin. Di pelabuhan SPS Port itu diterapkan untuk di port facility. Kalau di Tanjung Mas Semarang itu port facility ada beberapa yang harus diterapkan SPS Port. Berlapis di Kendal ya, itu juga adalah penerapan SPS di Tanjung Mas Semarang. Jadi bukan seluruh pelabuhan itu diterapkan, tapi hanya port facility tertentu yang berhubungan yang berkaitan dengan kapal asing. Nah, bagaimana untuk penerapannya ini? Ya, di pelabuhan nanti kalau ada yang di atas kapal ada, yang di pelabuhan di KSOP ya. Di KSOP nanti kalau kalian penjagaan dan penyelamatan, maka itu tugas kalian. Jadi implementasi SPS Code di pelabuhan kalian berperan. Ya, dilakukan apa? Pertemuan rutin, ada namanya komite keamanan, kemudian dilakukan menyusun lengkap diagram jaring komunikasi dan koordinasi. Ingat dengan mereka, ada unsur dari tentara, ya, angkatan laut, unsur dari kepolisian, unsur dari bea cukai, kemudian dari Badan Karantina Nasional, yang dulu dari KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dari Kementerian Pertanian. Kemudian kita lihat ini sebetulnya pengembangan pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pengembangannya. Sebetulnya ini existing sampai di sini. Ini juga belum ada semua ya. Karena kalau sampai di sini itu ya mungkin rumah rakyat masyarakat yang ada di situ juga harus digeser. Ini lihat dengan zona industri timur ini belum ada. Kapasitas pelabuhan yang menerapkan SPS itu harus diawasi. Siapa yang mengawasi? Fasilitas Engineer Security Officer. Kan nggak mungkin kalau kalian di KSOP sebagai yang menerapkan port facility yang menerapkan SPS Code ada 6 orang port facility security officer. Nah, kita dari KSOP yang mengkoordinasi dengan mereka. Kita biasanya dari KSOP yang akan mengundang dari unsur angkatan laut, mengundang dari unsur pelaksanaan drill. Untuk pelaksanaan apa? Selesai. Kita ada latihan di pelabuhan. Karena memang kita ada ceramah ya, pengarahan dan sebagainya. Nanti kita briefing pelaksanaan exercise. Dan pelaksanaan exercise itu melibatkan banyak pihak dan kita dari masyarakat juga kita libatkan. Dari masyarakat nelayan, mereka seolah perompak yang akan mengancam dermaga atau mengancam port facility yang ada di pelabuhan. Catatan bahwa kita telah melaksanakan exercise itu juga kita akan menyesuaikan dengan biasanya kondisi terkini. Kalau sekarang, kalau dulu ancaman bom, maka ancaman bom. Kalau misalkan ada huru hara biasanya bisa nggak? Karena pelabuhan itu kan termasuk objek vital nasional yang harus dijaga, tidak boleh ada gangguan. Ingat ya, pelabuhan Tanjung Mas itu kan untuk poin bisnisnya wilayah Jawa Tengah. Kebutuhan gas, kebutuhan pupuk, kebutuhan energi bahan bakar atau non subsidi, semua melewati Tanjung Mas. Ada lagi satu lewat Cilacap, ada yang lewat Cilacap, tapi
beberapa kawasan Tanjung Mas untuk disebarkan apa? Ke seluruh Pulau Jawa. Kita melihat apa saja yang ditulis dalam catatan pelatihan, ancaman keamanan, pelanggaran keamanan, ancaman bencana, nelayan, konvoy membawa bahan meledak, itu kan ancaman juga. Jadi kita harus waspada terhadap kondisi lingkungan. Ini semua ada pelanggaran keamanan, ada perubahan tingkat keamanan, komunikasi, kita komunikasi. Biasanya kalau ada bahan meledak maka kita komunikasi dengan siaga, penjinak bahan meledak di kepolisian. Nah ini struktur organisasinya seperti security sama pot security. Pot security officer itu biasanya adalah pimpinan. Kalian nanti ya masuk dalam PSO ini. PSO itu biasanya KSOP dan Lana, ya, Kapolsek Pelabuhan, ya, Kapolsek KP3. Kemudian apalah itu masuknya ke pot security officer. Tapi yang in charge adalah KSOP. KSOP biasanya diturunkan untuk harian KPPP, keselamatan wilayah, penjagaan dan patroli untuk sedangkan PPS ini tadi yang saya ciptakan ada 6. Nah ini nanti biasanya mereka memiliki deputi. Nah deputinya kalau yang baru masuk biasanya nanti akan diajarin coaching ya, sistem coaching, pembelajaran dari bawah dan sebagainya. Nanti dilibatkan ya, dalam organisasinya. Dan ingat ya, di lapangan adalah satuan pengamanan polisi, tentara apa yang ada di lapangan itulah mereka yang menjaga setiap saat. Kalau kalian nanti melihat banyak rekan-rekan lagi di lapangan, kemungkinan memang ada kejadian-kejadian yang memerlukan perhatian atau ada ancaman yang real. Kita melihat berikutnya adalah hasilnya seperti ini. Nasional siapa kalau nasional? Nasional itu Dirjen Dubla. Tapi Dirjen Dubla nanti siapa yang memegang? Harian adalah KPL, Direktur Kesatuan Penjaga Lautan untuk komunikasi. Tapi kalau untuk di lapangan dari KSOP. Nanti KSOP diturunkan kepada Kapit atau Kasih. Kalau misalkan maka di bawah kalian bisa langsung memegang kendali untuk koordinasi ya, untuk. Jadi kalau contoh yang saya datangi pelabuhan Sindede ini kan eselon 4. Jadi di eselon 4 di bawahnya udah ada dalam kebijakan. Jadi di KSOP langsung di bawah teman kalian itu ya kalau salah angkatan 555 dari Tulungagung dia incas untuk menjadi apa sebagai deputi daripada pot security officer. Berarti ini nanti kalau CSO ini kan dari perusahaan company security officer ya. Ini kan pot facility security officer. Kalau orang-orang yang di atas kapal ingat, maka dia harus maintenance channel 12, 13, 16 terus kerja di pelabuhan. Kalau ada apa-apa langsung dia harus mulai. Security officer nggak mungkin dia jaga terus. Maka delegasi kepada perwira jaga kan. Nah, perwira jaga nanti yang akan begitu ada apa-apa, perwira jaga akan menghubungi security officer. Nah ini adalah jaringan komunikasi implementasi dari ASPS di pelabuhan. Kalau tadi adalah untuk tingkat keamanan level 1. Kalau ini tingkat keamanan level pembuatan tidak itulah ancaman yang real, ancaman yang mendekat ya. Pot security komite, makanya namanya pot security komite. Jadi gabungan dari instansi-instansi dan organ-organ organisasi yang ada di pelabuhan. Banyak. Tanjung Perak itu luas pelabuhannya makin besar, port facilities security officer makin banyak. Karena apa? Karena port facilities menyebar. Ini adalah untuk keamanan. Apa ada insiden keamanan akan misalkan ada truk, box parkir mencurigakan, nggak ada supirnya, harus parkirnya dekat dengan daerah sensitif, power station atau dengan BBM, makanya diawasi, nggak boleh di daerah ini, nggak boleh ada kayu lok ada di daerah sini, daerah-daerah ini nggak boleh masuk. Itulah pengawasan kita untuk keselamatan dan keamanan di
pelabuhan. Ini prosedur komunikasi pada level 2 dan 3. Mengundang polisi ke kanan, polisi officer, terima kasih, aman. Untuk biasanya kalau untuk eselon 4 bisa aja karena dua masuk posisinya adalah di sini mewakili kepala KSOP-nya. Karena biasanya KSOP-nya kan banyak kegiatan. Dan ini di sini ada petugas keamanan. Makanya kalau kalian masuk ke pelabuhan, sistemnya berlapis-lapis. Siapa yang menjaga di gerbang biasanya sekarang jalan. Ada yang jaga bisa dari polisi, tentara, tapi dia nggak berpakaian seragam. Dia monitor aja biasanya. Ya. Terus dia kan kalau masuk kan harus tapping masuk dan sebagainya. Tapi ini semua dimonitor ya. Karena di dalam pelabuhan itu kan ada CCTV untuk memonitor pergerakan. Berikutnya, ini implementasi di atas kapal kalau misalkan ada kondisi darurat, ini ancaman di kapal ada namanya SSAS, ada SSAS. Disembunyikan di tempatnya yang tahu adalah nakoda atau maling satu. Ya, mindset kalau dipegang berarti apa? Emergency. Negara pantai yang terdekat dia harus mengirim. Ada kejadian kapal melewati selat pantai di Yunani, berwira jaga tanpa sengaja Pak, pencet tombol itu, dia bingung kenapa ada tentara langsung datang turun, dengan pakaian untuk teroris ya kan, bultor, gugus tugas teroris anti teror, menanggung biaya penggerakan. Tapi kalau tidak ada kesalahan, maka biaya ditanggung oleh biasanya negara-negara baik negara maupun negara pantai. Karena ada kewajiban juga negara pantai untuk mengamankan kapal yang ada sekitar. Kita lihat lagi, ya, nah ini bagaimana untuk menjelaskan hal tadi. Ya. Kemudian kita lihat lagi, kalau kapal mendapat ancaman ya, kita bisa menggunakan. Ini adalah penjelasan kegiatan tadi ya digambarkan. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin ada yang perlu diperjelas atau perlu dipahami. Ya, nah. Kalau suatu kejadian misal di daerah Semarang Pak, tempat Gelabu atau mungkin ada kapal yang terjadi laka, entah kolisi atau semacamnya. Tugas PSO itu apa Pak? Suatu terjadi kejadian ini. Kita lihat dulu kecelakaannya apa. Lihat kecelakaannya apa dulu. Apalagi itu masih di perairan ya, masih di perairan. Kalau misalkan kecelakaannya itu adalah karena navigasi dan sebagainya, biasanya nanti kita lihat dulu yang minta bantuan apa. Jadi kalau wilayahnya dekat di pelabuhan atau dalam pelabuhan mungkin komunikasi menggunakan ATM. Kalau dia kejadiannya di pantai yang jaraknya cukup jauh, maka dia harus menggunakan lihat kejadiannya tadi. Kalau memang itu di pelabuhan dan dekat ya, mau masuk dan sebagainya, dilihat. Kalau misalkan hanya istilahnya kapal yang rusak dan sebagainya, ya dia tetap akan jalan. Kalau bisa jalan sendiri. Nah, ingat ya, kalau kita minta tolong orang itu, kalau kita nggak mampu menjalankan kapal itu kan meminta pertolongan dari darat dan sebagainya itu kalau kapal kita nggak bisa. Tapi kalau kapal kita nggak bergerak ya kita jalan. Tapi kita komunikasi terus. Komunikasi kita mengalami kecelakaan, kapal kita dan kapal yang sebelumnya sama-sama rusak, tapi masih bisa berjalan bergerak. Ya kita mungkin diizinkan bergerak masuk. Nanti di situ akan diakses ini kerusakan dan sebagainya. Nah, itu kalau udah untuk urusan ganti rugi adalah urusan dari urusan asuransi dan sebagainya, itu nanti pihak lain. Kalau keselamatan pelayanan, tidak ada pencemaran, tidak ada tumpahan minyak, tidak ada tenggelam atau mengganggu arus. Kapal masuk di dalam, kalau perbaikan dia akan diarahkan ke Gredok, dilakukan perbaikan. Tapi kalau misalnya dia perlu bantuan, ada kebakaran yang terjadi, maka kita biasanya mengirim tergantung permintaan mereka. Kita bisa mengirim apa? Takbut untuk memadamkan, ya kan? Memadamkan, dia menggunakan apa? Takbut yang bisa menembakkan air dengan kecepatan yang sangat tinggi ya, buat dia untuk memadamkan. Kalau dia perlu bantuan itu, makanya tadi saya bilang, kalau dia ada korban, maka ada
dijemput korban untuk segera dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau misalkan hanya kerusakan kapal, maka kapal itu bisa jalan, dia jalan sendiri. Tapi kalau dia perlu di asis, ditarik atau didorong, maka akan dikeluarkan bantuan kantor daripada apa yang diminta oleh dari pihak yang kecelakaan. Untuk masalah tanggung jawab itu nanti ada hitung-hitungannya sendiri-sendiri, yaitu di materi lain. Kita fokus di sini adalah keselamatan keamanan. Jadi kita fokusnya adalah keselamatan jiwa yang ada di atas kapal yang sedang berlayar di laut. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Aruli? Kalau kita lagi berlayar di Somalia itu gimana penerapan SPS? Iya, kalau kita melewati daerah yang seperti Somalia, biasanya kita usahakan kita melewati daerah siang hari, ya. Usahakan siang hari. Daerah yang mana yang kira-kira banyak perorangan, usahakan siang hari. Satu. Kedua, kalau memang ada kapal patroli maritim dari negara Eropa, negara mana yang ada di situ, karena bisa kontak, komunikasi, tanya advice, kita akan menuju ke sini, apakah bisa memberikan kami advice kira-kira jalur yang akan kita lalui aman atau tidak. Dan mohon kalau bisa kita komunikasi, kalau ada apa-apa kita akan menghubungi supaya, karena mereka kapal-kapal patroli dari internasional itu dia akan bergerak, dia nggak bergerak terus itu, dia akan bergerak menyisir kalau misalkan ada bahaya-bahaya mengancam keselamatan kapal-kapal itu, mereka akan melakukan tindakan pencegahan. Kalau misalkan tidak ada kapal patroli, kemudian kalau malam hari, maka biasanya kita akan mengaktifkan penjagaan di atas kapal. Biasanya ada bab-bail ya, kawat berduri yang dipasang di pinggir, dipasang lampu di kanan kiri, dipasang water on deck, kemudian lampu sorot, kemudian semua intrain masuk dikunci ya. Jadi semua yang akan masuk ke ini dikunci ya. Monitor disiapkan, biasanya dipasang penjaga khusus untuk patroli air sepanjang malam itu biasanya ada. Sehingga akan mengurangi jam kerja siang hari. Jadi 2 jam atau 3 jam, 4 jam, kemudian berganti bergilir. Dia siang harinya biasanya akan kompensasi ya, karena dia telah jaga malam hari, maka dia nanti jaga kerjanya mulai jam 10 pagi atau mulainya jam 1 siang. Memang untuk daerah tertentu kita harus mempersiapkan seluruh apa kita, kemudian kita juga berkomunikasi dengan kantor pusat, kita berkomunikasi dengan BPA, kita melewati alur-alur itu seperti itu ya, persiapannya harus ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada, silakan kalau masih ada pertanyaan yang lain ya, yang saya sampaikan. Kalau kita udah dibantu dengan penerapan AI di atas kapal, kita otomatis sebenarnya lebih banyak penggunaan. Tapi ingat ya, AI itu juga alat mesin dan sebagainya. Ada hal-hal yang bisa terjadi kerusakan, bisa terjadi. Ya, kita harus mengantisipasi untuk menghadapi hal-hal yang kira-kira membahayakan keselamatan keamanan kru, kapal, ya, muatan dan lingkungan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau masih ada pertanyaan, saya persilakan. Untuk tugas minggu depan, persiapan untuk ujian akhir semester ya. Ya, kita udah 15 kali pertemuan, materi udah saya kasih sampai pertemuan ke-8, ya, nanti pertemuan sampai ke-15, saya kirim ke ketua kelas. Jadi kita siap untuk ujian akhir semester adalah minggu depan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada semua pemirsa, khususnya panitia penguji Serdos 2026.